Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humayma Tajasyanti dari kelas 10F versi 19 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proyek flowchart informatika yang telah saya pilih. Sebelum kita masuk ke alur detail, mari kita pahami sebentar 4 simbol dasar yang kita gunakan. Yang pertama, oval atau disebut terminator, menandakan mulai, start atau selesai, end atau stop dari sebuah program atau alur. Yang kedua, ada jajaran genjang, menandakan data yang dimasukkan oleh pengguna input atau ditampilkan sebagai hasil atau yang disebut sebagai output. Persegi panjang, menandakan sebuah operasi atau perhitungan yang dilakukan oleh sistem atau proses. Selanjutnya ada belah ketupat atau decision, menandakan titik keputusan yang memiliki kondisi yes atau no atau true atau false dan membagi alur menjadi 2 jalur atau lebih. Untuk flowchart yang pertama, saya memilih sistem konversi suhu. Yang pertama, flowchart dimulai, lalu input suhu dalam bentuk Celsius, lalu proses Fahrenheit sama dengan dalam tanda kurung Celsius dikali 9/5 tutup kurung plus 32. Lalu output sama dengan suhu dalam Fahrenheit. Lalu decision, stop program. Jika true maka stop program, jika false maka kembali ke input suhu. Flowchart ini bertujuan untuk mengkonversi suhu Celsius menjadi Fahrenheit. Untuk flowchart yang kedua, saya memilih sistem penilaian prestasi siswa. Yang pertama mulai, lalu input, nilai akademik, nilai kedisiplinan, dan nilai keaktifan ekstrakurikuler. Lalu nilai diarahkan ke proses rumus, nilai akademik dikali 60% ditambah nilai kedisiplinan dikali 20% ditambah nilai keaktifan ekstrakurikuler dikali 20%. Lalu output sama dengan nilai akhir. Lalu diarahkan ke decision, nilai akhir lebih dari sama dengan 90. Jika true maka print predikat sangat baik dan stop program. Namun jika false diarahkan ke decision, nilai akhir lebih dari sama dengan 75. Jika true maka print predikat baik lalu stop program. Jika false diarahkan ke decision, nilai akhir lebih dari sama dengan 60. Jika true maka print predikat cukup lalu stop program. Jika false maka print predikat kurang lalu stop program. Flowchart ini bertujuan untuk memberikan predikat dari nilai akhir. Untuk flowchart yang ketiga, saya memilih sistem denda perpustakaan digital. Flowchart dimulai, lalu input lama keterlambatan dalam hari. Simbolnya hari, H. Lalu diarahkan ke decision, H kurang dari 7. Jika true, maka diarahkan ke proses rumus 1000 dikali H. Lalu output status keanggotaan, anggota aktif, lalu stop program. Namun jika false, diarahkan ke proses 1000 dikali H ditambah 5000. Lalu diarahkan ke decision, H kurang dari 30. Jika true, H lebih dari 30. Jika true, maka status anggotaan diblokir sementara lalu stop program. Jika false, maka status keanggotaan anggota aktif lalu stop program. Flowchart ini bertujuan untuk menentukan banyak denda dan status keanggotaan dari lama keterlambatan pengumpulan buku di perpustakaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.